Assalamualaikum para sahabat yang budiman. Nah, ini agak lain sih. Tradisi di negara yang mayoritas memeluk agama Islam. Tradisi unik bagaimana para pemudanya diasingkan ke pegunungan dan tinggal bersama kambing. Selama masa isolasi tersebut, mereka ditantang untuk bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi daging dan susu kambing. Jika lulus, para pemuda itu boleh mengikuti ritual selanjutnya. Mereka diperbolehkan untuk membungkus apem para perempuan desa, baik yang masih bersegel maupun sudah berkeluarga, bahkan punyanya tetangga juga boleh loh. Ya, tradisi ini dari kelompok etnik suku Kalash. Yang lebih membagongkan lagi adalah para apem di desa ini bebas untuk bergonta-ganti bojo loh. Nah, daripada semakin penasaran, yuk langsung saja kita gaskin. Di lembah terpencil pegunungan Hindu Kush, Pakistan, hidup sebuah komunitas kecil yang begitu memikat perhatian dunia, suku Kalash. Meski jumlah mereka hanya sekitar 4.000 hingga 5.000 orang, suku ini menjadi simbol kekayaan budaya, tradisi unik, dan sejarah panjang yang masih penuh misteri. Salah satu hal yang membuat Kalash begitu menarik adalah asal-usul mereka. Banyak legenda menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan langsung dari pasukan Alexander Agung yang pernah menaklukkan wilayah ini lebih dari 2.000 tahun lalu. Wajah mereka yang berbeda dari mayoritas masyarakat Pakistan, berkulit lebih terang, bermata biru atau hijau, serta berambut coklat keemasan semakin menguatkan teori ini. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar pasti, keyakinan bahwa Kalash memiliki garis keturunan Eropa kuno membuat mereka sering disebut sebagai bangsa Yunani terakhir di Asia. Di tengah mayoritas masyarakat Pakistan yang beragama Islam, suku Kalash tetap teguh memelihara kepercayaan animisme kuno yang memuja dewa-dewa alam. Mereka percaya pada kekuatan matahari, bulan, sungai dan gunung sebagai perwujudan ruh suci. Dewa utama mereka dikenal sebagai Balumain, yang dipercaya datang setiap tahun untuk memberkati tanah dan hasil panen. Sistem kepercayaan ini menjadikan Kalash sebagai salah satu komunitas non-muslim minoritas paling langka di Pakistan. Budaya Kalash penuh warna dan simbolisme. Mereka dikenal dengan pakaian tradisional yang indah. Wanita Kalash mengenakan gaun hitam panjang yang dihiasi benang warna-warni, manik-manik serta hiasan kepala unik bernama chupas. Sementara laki-laki biasanya mengenakan pakaian sederhana khas pegunungan. Mereka juga terkenal akan musik dan tarian. Hampir setiap upacara dan perayaan diwarnai dengan tarian melingkar, iringan alat musik tradisional, dan nyanyian rakyat yang diwariskan turun-temurun. Suku Kalash memiliki 3 festival besar yang selalu menarik perhatian wisatawan dunia, yaitu Chilim Jus, Mei, festival musim semi yang merayakan kesuburan dan kehidupan baru. Ucao, Agustus hingga September, festival panen anggur dan jagung. Chaum Os, Desember, festival musim dingin yang paling sakral, berlangsung hingga 2 minggu penuh sebagai simbol peralihan tahun dan pemujaan terhadap dewa. Festival ini bukan sekedar pesta, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan, menjaga harmoni dengan alam, dan mewariskan tradisi pada generasi muda. Mayoritas masyarakat Kalash hidup dari bertani, beternak, dan membuat kerajinan tangan. Mereka terkenal dengan anggur khas Kalash yang digunakan untuk membuat minuman tradisional. Rumah mereka terbuat dari kayu, dibangun bertingkat mengikuti kontur lembah yang curam. Meski sederhana, kehidupan Kalash begitu erat dengan alam. Mereka sangat menghormati hutan, gunung, dan sungai karena diyakini sebagai tempat bersemayam ruh leluhur. Sayangnya, eksistensi suku Kalash kini semakin terancam. Jumlah mereka yang kecil, modernisasi, serta tekanan dari dunia luar membuat identitas mereka perlahan terkikis. Banyak anak muda Kalash mulai meninggalkan tradisi leluhur demi kehidupan yang lebih modern di kota. Selain itu,
Pernikahan campuran dan perubahan kepercayaan juga menjadi faktor yang mengurangi jumlah penganut budaya Kalas murni. UNESCO pun menempatkan budaya Kalas sebagai salah satu warisan dunia yang rentan punah. Selain tradisi, festival, dan kehidupan sehari-hari, ada sejumlah hal unik dari suku Kalash yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan masyarakat di Asia Selatan. Fakta-fakta ini sering dianggap aneh dan misterius oleh dunia luar. Namun bagi Kalash, semuanya adalah bagian dari kehidupan normal. Orang Kalash sangat menjunjung tinggi konsep murni, suci, dan tidak murni, tidak suci. Tempat tinggal, makanan, dan bahkan aktivitas sehari-hari dipisahkan berdasarkan dua kategori ini. Misalnya, wanita Kalash yang sedang dalam periode tertentu akan tinggal di sebuah rumah khusus yang disebut Bashaleni sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi kesucian. Meski tampak tabu bagi orang luar, bagi mereka, ini adalah bentuk menjaga keseimbangan spiritual dengan alam dan leluhur. Festival Kalash bukan hanya pesta, tetapi juga syarat makna. Banyak ritual mereka dianggap tabu oleh masyarakat luar karena penuh simbolisme kuno. Dalam festival Chaumos, misalnya, mereka melakukan tarian malam yang hanya dipahami oleh komunitas Kalash sendiri. Ada juga persembahan kambing yang dipercaya sebagai bentuk rasa syukur kepada alam. Semua simbol ini bukan sekedar tradisi, melainkan juga cara mereka menjaga hubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari manusia. Bagi banyak budaya, kematian identik dengan duka. Namun bagi Kalash, kematian adalah perjalanan menuju kehidupan baru. Mereka melepaskan orang yang meninggal dengan tarian, musik, dan lagu gembira. Tradisi ini dianggap tabu oleh masyarakat luar karena berbeda jauh dengan tata cara umum. Tetapi, di mata Kalash, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi. Suku Kalash terkenal dengan anggur dari kebun mereka. Dari anggur ini, mereka membuat minuman tradisional khusus yang hanya dikonsumsi dalam perayaan dan ritual. Minuman ini tidak sekedar untuk bersenang-senang, tetapi dipercaya sebagai cara untuk menghormati dewa dan leluhur. Bagi orang luar, hal ini bisa dianggap tabu. Namun bagi Kalash, ia merupakan bagian penting dari identitas budaya. Dalam banyak masyarakat tradisional di Asia Selatan, perempuan memiliki batasan peran yang ketat. Namun, di Kalash, peran perempuan jauh lebih bebas. Mereka bebas memilih pasangan. Mereka ikut menari di festival publik. Mereka bahkan memiliki hak suara dalam beberapa keputusan komunitas. Hal ini membuat banyak orang luar menganggap budaya Kalash unik sekaligus mengejutkan. Suku Kalash memiliki tempat-tempat yang dianggap sangat suci, biasanya berupa kuil kayu kecil di dekat desa. Tidak semua orang boleh masuk, bahkan anggota Kalash sendiri pun ada batasannya. Orang luar yang melanggar aturan ini bisa dianggap membawa ketidaksucian ke komunitas. Suku Kalash bukan hanya sekedar komunitas kecil yang terisolasi di pegunungan Hindu Kush, tetapi juga sebuah warisan hidup dari sejarah kuno yang masih bertahan hingga hari ini. Tradisi mereka yang penuh warna, kepercayaan yang berbeda dari masyarakat sekitarnya, serta cara unik dalam memandang kehidupan dan kematian, menjadikan Kalash sebagai salah satu suku paling menarik di dunia. Namun, di balik keunikan itu, Kalash menghadapi tantangan besar. Modernisasi, jumlah penduduk yang semakin sedikit, serta tekanan budaya dari luar. Jika tidak dijaga, identitas mereka bisa hilang ditelan zaman. Kita bisa belajar banyak dari Kalash tentang bagaimana sebuah masyarakat kecil mampu menjaga keharmonisan dengan alam, merayakan kehidupan dengan cara yang sederhana namun bermakna, dan tetap teguh pada tradisi meskipun berada di tengah perubahan dunia. Pada akhirnya, mengenal suku Kalash bukan hanya soal menambah wawasan tentang budaya, tetapi juga tentang menghargai keberagaman manusia. Sebab setiap tradisi, sekecil apapun, adalah bagian dari mozaik besar peradaban dunia yang layak dijaga dan dilestarikan.